I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Kita akan membahas seputar dunia remaja. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi 2, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Namun, karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan. Kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang
Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton.